Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Di bab 10 kemarin kita sudah membahas tentang getaran, maka pada hari ini ya kita akan membahas tentang gelombang. Nah, apa itu gelombang? Gelombang adalah, ini pengertian yang pertama, getaran yang merambat. Yang kedua, getaran adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Kemudian pengertian yang ketiga, gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi gambaran umum secara gelombang adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita dapat simpulkan ya menjadi satu kesatuan yang utuh, maka gelombang adalah suatu bentuk energi berupa usikan atau gangguan yang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan media perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik dan yang kedua adalah gelombang mekanik. Nah ini ya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium atau zat perantara dalam proses perambatannya. Medium atau zat perantara di sini itu bisa berupa zat padat, bisa berupa zat cair ataupun gas. Contoh gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah ada gelombang radio, kemudian ada gelombang cahaya atau kita kenal sebagai cahaya saja ya, dan sinar gamma. Ini gelombang elektromagnetik. Sementara gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat perantara dalam proses perambatannya. Bisa berupa gelombang tali, gelombang air, dan bunyi. Lanjut. Berdasarkan arah getarannya, ini gelombang juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalarannya atau arah rambatnya. Nanti akan kita bahas ya lebih dalam, terutama pada bagian gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali dan gelombang air. Kemudian gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatnya. Contohnya adalah bunyi dan gelombang pada selingki ya, atau pada pegas ya. Nah, ini adalah struktur dari penampakan gelombang transversal. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada beberapa titik ya. Misalnya dari A sampai B sampai C ini kita sebut sebagai bukit gelombang. Kemudian dari C ke D ke E ini kita sebut sebagai lembah gelombang. Ya, dari E, F, G ini sama ya, bukit gelombang. Kemudian yang dimaksud dengan satu gelombang, ya satu gelombang itu dari titik A sampai titik E. Ya, jadi satu gelombang pada gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi kalau kita menggunakan huruf, maka satu gelombang adalah dari A ke B, ke C, ke D, sampai ke E. Kemudian dalam gambar ini maka kita dapat simpulkan bahwa ada dua bukit dan satu lembah. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada gambar ini ya, ini ada 1,5 gelombang. Kemudian titik-titik ada B aksen sampai B, ini namanya amplitudo ya. Jadi amplitudo adalah simpang terjauhnya. Jadi ini dari B aksen ke B amplitudo, kemudian dari D aksen sampai D juga sama amplitudo. Kemudian di sini ada yang namanya lambda atau panjang gelombang. Panjang gelombang adalah kalau kita menggunakan di sini ya B dengan F, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jarak antara dua puncak ya, dua bukit ya, dua puncak dari bukit yang berdekatan. Ini disebut sebagai lambda. Ya. Atau kalau kita menggunakan di sini ya asumsi A sampai E, maka satu gelombang ya itu juga bisa disebut dengan satu panjang gelombang. Maka kalau di sini kita menggunakan asumsi seperti itu, maka di sini ada 1,5 lambda.
Kemudian yang berikutnya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang merambat berupa rapatan dan regangan yang bergetar jajar dengan arah rambatnya. Bagian yang rapat ini kita sebut sebagai rapatan, kemudian bagian yang di sini merenggang, ya ini kita sebut sebagai regangan. Di mana satu gelombang pada gelombang longitudinal itu terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Ya, jadi kalau kita hitung berdasarkan gambar di sini, ya, satu rapatan, satu regangan, berarti satu lambda, satu gelombang, satu rapatan, satu gelombang, dua ya berarti, kemudian satu rapatan dan satu regangan. Berarti total semuanya di sini ada 3 gelombang. Kemudian jarak antara titik di sini sampai di titik di sini, ini kita sebut sebagai satu lambda. Ya, asumsinya sama seperti pada gelombang transversal yang tadi ya. Kalau pada gelombang transversal, satu bukit, satu lembah, itu kita sebut sebagai satu lambda, itu sama dengan satu gelombang. Oke. Kemudian periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Ini hampir mirip seperti pada waktu kita belajar tentang getaran. Ya, mirip, bukan mirip lagi ya, sama ya, cuma ini dalam konteksnya gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang, ya. Kemudian contohnya, jika dalam satu sekon terjadi 100 gelombang, maka periodenya adalah T kecil, kemudian di sini ada N, ya. N menunjukkan banyaknya gelombang. T-nya 1 sekon, N-nya 100, maka periodenya sama dengan 1 dibagi 100. Ketemunya adalah 0,01 sekon. Ini periode dari gelombang ini. Berikutnya frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Ya, rumusnya sama seperti yang kemarin, F sama dengan N dibagi T. N menunjukkan jumlah gelombang, sementara T menunjukkan waktu. Ya, ini hanya pengulangan lah ya, kurang lebihnya. Kemudian untuk contoh soalnya, periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Kemudian dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Ya, yang pertama ditanya frekuensinya, di sini sudah ada periode. Ya, maka F sama dengan 1 per T. 1 dibagi 0,025. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kalian lihat di sini. Ya, di sini ada 3 angka di belakang koma. Maka di atas kalikan 1000, di bawah juga dikalikan 1000. Maka hasilnya adalah 1000 dibagi 25, sama dengan 40 Hz. Kemudian yang ditanya adalah berapa jumlah gelombangnya, berarti N yang ditanya ya. Kalau yang ditanya N, maka N sama dengan F kali T, atau jumlah gelombang sama dengan F kalikan T. T sudah dalam bentuk sekon, maka tidak perlu kita rubah lagi. Maka kita masukkan angkanya ya, frekuensinya 40 kalikan 10. Berarti 400 buah gelombang. Gampang lah ya. Kalau nggak gampang ntar ya susah. Kita lanjut ke berikutnya, panjang gelombang. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, suatu gelombang adalah periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Dalam 1 sekon, gelombang menempuh jarak sejauh 10 meter. Maka panjang gelombangnya adalah 10 dibagi 1, ya, kalikan 0,1. Hasilnya adalah 1 meter. Ini panjang gelombang. Nanti dalam bentuk soal yang berikutnya mungkin akan lebih gampang ya. Yang terakhir adalah kelajuan rambat gelombang, atau kita sebutnya biasanya cepat rambat gelombang, yaitu besarnya jarak yang ditempuh ya, panjang gelombang dibagi waktu. V sama dengan lambda dibagi T, atau kalau T nya ini kalian rubah menjadi 1 per F, maka V sama dengan lambda dikali F ya, bisa seperti itu ya. Jadi tergantung konteks pada variabel yang diketahui. Kalau yang diketahui periode ya gunakan rumus ini, tapi kalau misalnya nanti frekuensi yang diketahui ya gunakan V sama dengan lambda dikali F.
pemantulan gelombang. Ya, jadi salah satu sifat gelombang adalah dia dapat dipantulkan. Kalau yang pertama, di bagian kiri ini jika misalnya gelombang tali ya, gelombang tali ini tali ini misalnya diikatkan pada suatu tiang, kemudian dia diberi acuan ya, digetarkan, maka akan terjadi proses seperti ini ya. Kemudian ini kalau dia dibalik ya, pada tali dengan ujung bebasnya, jadi di bagian sini dia diikat, kemudian di bagian sini dia tidak diikat. Oke, tentang gelombang sudah selesai. Nanti jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa di kolom komentar, atau nanti kalau enggak kita perdalam di pertemuan yang berikutnya. Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lagi untuk pembelajaran IPA yang lebih syahdu ya, dan lebih menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu dan teruslah belajar. Terima kasih.